Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita masih diberi segala nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji warisan kita semua, yaitu untuk qiraahnya, tahsinnya sudah dibahas oleh Basir pada malam Jumat sebelumnya. Maka kita baca terlebih dahulu dari surat Al-Maidah ayat 8 ini. Ya, saya dulu baru ibu bapak sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisdi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ala alla ta'dilu adilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, kita terjemahkan per lafadznya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kalian, qawwamina, orang-orang yang menegakkan, lillahi, karena Allah, syuhada'a, menjadi saksi, bil qisti, dengan adil, wala yajrimannakum, janganlah mendorong kalian, syana'anu qaumin, kebencian terhadap suatu kaum,
ala alla ta'dilu, menjadi kalian tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adilah. Huwa aqrabu litaqwa, hal itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui, bima, terhadap apa saja, ta'maluna, yang kalian kerjakan. Nah, ibu bapak sekalian, dalam tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, bahwasanya asbabul nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan terhadap sikap kita, sikap seorang mukmin terhadap Bani Nazir, yaitu salah satu kabilah yang terdapat di Madinah. Ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, maka beliau mengadakan atau membuat sebuah piagam Madinah, di mana perjanjian antara kaum muslimin dan juga kaum Yahudi serta orang-orang kafir yang berada di Madinah membuat suatu perjanjian, di mana salah satunya saling membantu dalam segala hal, termasuk dalam diat. Nah, bahwasanya kejadian Bani Nazir ini terjadi setelah terjadinya beberapa tragedi yang dialami oleh kaum mukmin. Di antaranya ketika terjadi perang Uhud, ya, di mana kaum mukmin pada waktu mengalami kekalahan. Setelah itu terjadi tragedi yang menimbulkan kunut nazilah, yaitu peristiwa Ar-Roji dan Bir'ul Maunah, di mana tragedi Ar-Roji ini adalah ketika Rasulullah diminta oleh Bani Udol, ya, di dalam tafsir Al-Munir, diminta oleh Bani Udol untuk mengirimkan dutanya atau perwakilan Rasulullah untuk mengajarkan kabilah mereka. Maka Rasulullah mengirimkan 10 sahabat yang hafal Al-Quran dan juga yang paling soleh dan mengetahui akan agama, 10 orang sahabat. Ternyata ketika sampai di Bani tersebut, 10 sahabat Nabi tersebut dibantai, dibunuh, kecuali 2 orang sahabat. Maka mereka diberi gelar Sariyatul Roji, ya. Sehingga itu kan suatu pengkhianatan gitu, ya, yang dialami oleh Rasulullah beserta kaum mukmin pada waktu itu. Selang berapa bulan terjadi lagi suatu tragedi, yaitu tragedi Bi'rul Maunah, ya, di mana pada waktu itu, ya, ahli Najd meminta, ya, lagi-lagi meminta perwakilan kepada para nabi untuk mengajari mereka agama. Maka Nabi pun mengirim 70 sahabatnya yang terbaik kepada Najd tersebut. Dan ketika sampai di Bir'ul Maunah, ternyata pasukan tersebut atau rombongan kaum muslimin yang hendak mengajari menyebarkan Islam itu ternyata dikepung dan diperangi, sehingga semuanya itu gugur menjadi syuhada, kecuali 1 orang sahabat yang ditawan, yaitu Amr bin Umayyah. Maka setelah ditawan, maka beliau ditebus dan dibebaskan. Ketika di perjalanan, ya, beliau hendak mengabarkan kepada Rasulullah terkait dengan pengkhianatan tersebut. Maka Amr bin Uyainah di tengah jalan bertemu dengan 2 orang dari Bani Kilab. Maka Amr bin Umayyah yang penuh dengan rasa dendam, ya, atas pengkhianatan tersebut, maka membunuh kedua orang dari Bani Kilab tersebut. Ternyata tanpa sepengetahuan Amr bin Umayyah, ketika sampai di Madinah dan mengabarkan hal itu, ternyata 2 orang dari Bani Kilab itu mengadakan perjanjian dengan Nabi. Kan nggak boleh, ibu bapak, ya, membunuh kepada orang yang mengadakan perjanjian, maka harus bayar diat pada waktu itu.
Maka untuk membayar diat ya, bayangkan 2 orang berarti 1 orangnya 100 ekor unta, berarti 200 ekor unta. Maka Rasulullah ya, karena perjanjian di Madinah, piagam Madinah, maka di situ ada orang mukmin, ada orang kafir Madinah, dan juga ada orang Yahudi, itu saling membantu. Maka Rasulullah itu meminta ya bantuan ya, meminta istilahnya bantuan kepada Bani Nazir untuk membantu Amr bin Uyainah karena penduduk Madinah. Nah, ketika Nabi sampai di Madinah di kabilah Bani Nazir, maka Nabi bertemu dengan pemimpin mereka. Maka Nabi dipersilahkan masuk. Nabi itu didudukan dengan para sahabatnya di belakang tembok ya, di sini ya. Maka muncul niat jahat dari Bani Nazir pada waktu itu, yaitu mereka hendak membunuh Nabi. Ada kesempatan, Nabi dan para sahabatnya tidak bersenjata, mereka datang untuk meminta bantuan kita, kesempatan untuk membunuh Nabi. Maka mereka melakukan konspirasi gitu ya, melakukan suatu siasat, yaitu meletakkan batu yang dipakai untuk penggilingan roti di atas tembok, ditimpakan. Jadi pami iya nyebutnya Nabi kerja kieu ditimpakan gitu kan. Tapi pada waktu itu Allah menolong Nabi. Nanti di ayat ke-11-nya ya diterangkan, Allah menolong Nabi dengan mengirimkan malaikat Jibril memberitahukan Nabi. Nah, pada waktu itu ternyata Nabi sudah diberitahu oleh malaikat Jibril. Nabi tanpa berbincang-bincang lagi dengan para sahabat yang lain, beliau berdiri langsung meninggalkan tempat itu. Dan ternyata Nabi pun dengan para sahabatnya maka menyerang kepada Bani Nazir. Penyerangan ini bukan masalah itu saja, karena yang kedua ya, Bani Nazir ini mereka senantiasa membocorkan rahasia-rahasia pertahanan kaum mukminin di Madinah kepada musuh, yaitu kepada kafir Quraisy. Jadi bukan masalah ingin membunuh Nabi saja, tetapi karena mereka itu sudah membocorkan pertahanan kaum mukminin kepada kafir Quraisy. Jadi pengkhianat gitu gitu. Jadi banyak sekali gitu ya. Maka Nabi dengan para sahabatnya itu mengepung mereka. Awalnya Nabi memberikan ultimatum, memberikan sebuah peringatan, silahkan Anda telah ya sudah melanggar perjanjian, maka silahkan meninggalkan kota Madinah. Awalnya mereka merasa ragu, namun lagi-lagi yaitu dari tokoh munafik yaitu Abdullah bin Ubay ya, itu menghasut mereka, tenang saja kami akan membantu kalian gitu ya, dengan menjanjikan dari Bani Qainuqa dan Bani Ghatafan gitu ya, akan membantu kalian melawan Muhammad kan gitu ya. Lalu ketika Nabi berangkat ke Bani Nazir dan akhirnya kabilah itu dikepung oleh Nabi dan para sahabatnya, ternyata janji dari Abdullah bin Ubay tidak datang juga. Jadi mereka udah tahu ini mah bohong si Abdullah mah gitu. Si Abdullah bin Ubay mah emang munafik gitu kan. Apabila berkata mereka berdusta gitu ya. Iya mah munafik, sehingga sampai 6 hari mereka dikepung, akhirnya mereka menyerah. Dan pada itu mereka meminta syarat kepada Nabi tidak membunuh mereka, dan mereka pun akan meninggalkan Madinah ya, dengan syarat mengambil barang-barang mereka yang bisa diangkut dengan unta. Nah, maka pada waktu itu ada satu sahabat atau beberapa sahabat yang menyuruhkan, udah jangan diberi ampun ya Rasulullah, pengkhianatan mereka sungguh besar, kita bunuh saja mereka. Nah, maka turunlah ayat ini ya, untuk bersikap adil dan menjadi saksi dengan adil. Nah itu. Dan dalam tafsir Al-Munir diterangkan, ternyata dalam pendapat lain ayat ini berkaitan dengan bagaimana ya sikap kaum mukmin ketika menghadapi kafir Quraisy ketika mereka dihalang-halangi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, maka Allah di sini memberitahukan supaya kita tidak berlebihan dalam menghadapi kaum kafir Quraisy. Nah, maka di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentu saja di awal surat Al-Maidah sudah diterangkan bahwasanya apabila ada ayat yang
diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka maknanya adalah renungkanlah, perhatikanlah, karena setelah lafadz ini ada perintah atau ada larangan. Jadi ada taklif ya, ada ketentuan-ketentuan yang akan diperintahkan kepada kita atau yang akan ada larangan untuk kita. Kunu, jadilah kalian, ya. Kalau kun kamu seorang, kalau kunu kalian semua. Qawwamina, nah diartikan sebagai penegak gitu ya. Seperti dari kata aqimus sholat, ya, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Maka diartikan bahwasanya, kenapa diartikan qawwamina, ya, dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, bahwasanya qawwamina inilah melaksanakan pekerjaan itu dengan sempurna. Maka diartikan qawwamina atau akim, karena berdiri sholat ini, menegakkan sholat ini bukan berdiri kita berdiri gitu ya. Karena kalau berdiri kita berdiri itu namanya kum pa'angzir, berdiri. Tapi kalau akim itu artinya adalah melaksanakan, menegakkan, melaksanakan sesuatu dengan sempurna, ya. Maka diartikan akim, qawwamina, jadilah kalian sebagai penegak, ya, penegak dengan sempurna. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin perempuan, maksudnya penegak, melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan sempurna. Jadi kata itu teh, ya, kata qawwamuna 'alan nisa teh bukan diskriminatif malahan, tapi justru menuntut kepada laki-laki untuk, ya, bersikap sempurna terhadap perempuan. Tunaikanlah hak-hak perempuan. Ya, kan kalau dipakai oleh orang-orang yang tidak suka kita, kan dijadikan alat bahwasanya Islam mendeskripsikan wanita, pemimpin laki-laki, pemimpin wanita, padahal maksudnya tuntutan untuk laki-laki untuk bersikap hakim, melaksanakan segala tugas-tugasnya secara sempurna terhadap hak-hak perempuan. Qawwamina, menegakkan lillahi, karena Allah. Nah di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan wa qauluhu, dan firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi, jadilah kalian, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan karena Allah. Di sini ditanda kurung kebenaran, berarti para penterjemah itu membaca tafsir. Nah tafsirnya kunu, jadilah kalian qawwamina, orang-orang yang menegakkan bil haqqi, kebenaran, menegakkan kebenaran, lillahi, karena Allah, karena mengharap pahala dari Allah, ya. Azza wa jalla, la li ajlin nasi, nah bukan karena manusia. Wasum'ati, dan bukan karena harga diri, atau sum'ah itu diartikan sebagai popularitas, ya, bukan hanya ingin terkenal atau bukan hanya ingin viral. Nah itu sum'ah itu seperti itu. Jadi kalian melaksanakan semua, ya, semua perintah-perintah Allah, kebenaran-kebenaran Allah dengan sempurna, lillahi, hanya karena Allah, maksudnya mengharap pahala dari Allah. Apabila ketentuan-ketentuan yang Allah kita laksanakan, kita sholat Allah yang menyuruhnya, maka kita mengharap kepada Allah. Kita melaksanakan saum Allah yang memerintahkan, maka kita mengharap pahala dari Allah. Adapun kita bekerja, nah kepada seseorang, nah kalau mengharap gaji, nah itu tidak apa-apa, ya, karena kan kita diperintahkan oleh atasan kita. Apakah dapat pahala? Tidak kalau dari bekerja kepada seseorang, namun kita dapat pahala dalam rangka mencari nafkah. Seorang istri melayani suaminya dengan membuatkan makanan, nah itu tidak akan mendapatkan pahala dari mendapatkan makanan, namun mendapatkan pahala dari taat kepada suami. Sehingga membedakan mana, ya, jadi kita tidak mengadukan antara ketentuan dari Allah dan juga dari manusia.
Wakunu, dan jadilah kalian. Nah, ini maksudnya, jadi ada pertama menuntut kita untuk menegakkan segala ketentuan Allah hanya karena mengharap ridho Allah, dan yang kedua perintah syuhada abil qisti, menjadi saksi dengan adil. Maksudnya bil adli, dengan keadilan, la bil jauri, bukan karena kezaliman. Ibu bapak, al-qisti diartikan adil dan adlu juga diartikan adil. Nah, maka apakah sama gitu ya, al-qisti dengan al-adlu? Nah, al-adli. Nah, al-qistu itu maksudnya adalah seimbang. Maksudnya seperti apa? Kan dalam Ar-Rahman ya, bil qisti ya, dengan seimbang. Artinya apabila ada dua orang anak berseteru berebut, maka kita memberikan kepada kedua-keduanya, ini untung, maka itu diartikan bil qisti. Kalau al-adlu adalah yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan, itu al-adlu. Jadi kalau seseorang melakukan kebaikan, maka kita balas dengan kebaikan yang serupa. Seseorang berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan buruk yang semisal, itu al-adlu. Namun apabila seseorang melakukan kebaikan kepada kita dan kita membalas dengan yang lebih baik lagi, itu dinamakan ihsan. Kan bil adli wal ihsan. Jadi adil mah sama, adlu mah sama, sesuai dengan porsinya. Kalau ihsan itu ada lebihnya. Adlu wal ihsan. Nah, adli di sini, nah qisti di sini adil kalau sama. Berarti menjadi saksi ya apabila semuanya sama gitu ya. Sama apa? Kalau dia bersalah dikatakan bersalah, kalau dia benar dikatakan benar. Nah, di sini ada hadis ya yang menerangkan tentang berbuat adil ya secara qisti gitu. Ani Nu'man ibni Bashirin, dari Nu'man bin Bashir, annahu qala, bahwasanya ia yaitu Nu'man bin Bashir mengatakan, nahalani abi nahlan, bahwasanya abi ayahku menghadiahkan kepadaku nahlan, sebuah pemberian yang berharga. Faqalat, maka berkata ummi, ibuku, Amratu bintu Rawahah, Amroh bin Rawahah. Nah, kalau dalam ilmu nahwiyah, Amratu bintu Rawahah itu disebut sebagai badal ya, pengganti dari ummi. Siapa ummi? Amratu bintu Rawahah. Qalal imamu Ahmadu, telah berkata imam, yaitu Ahmad. Siapa imam? Ahmad. Siapa Ahmad? Seorang imam. La ardo hatta tushhidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata ibunya, ibu Nu'man bin Bashir itu, aku tidak rela sebelum kamu mempersaksikan pemberian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu liyushhidahu ala shadaqati, maka ia, ayahnya, datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kesaksian atas pemberian tersebut. Faqala, maka beliau bersabda, ukalla walidaka nahal tamislahu. Nah, apakah semua anakmu diberi hadiah yang semisal? Nah, apakah semuanya diberi anak kamu? Bukan Nu'man bin Bashir saja. Qala, maka dia, ayahnya, berkata, la, tidak semua diberi. Qala, maka Rasulullah bersabda, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, dan berlaku adilah kepada anak-anakmu. Jadi kalau memberi kepada satu, beri yang lain, supaya tidak mengalami kecemburuan sosial atau tidak ada muncul hasud ya, iri dengki. Waqala, dan beliau bersabda, inni la ashhadu ala jauri, sesungguhnya aku tidak mau bersaksi atas kezaliman.
Qala, maka Nu'man melanjutkan kisahnya, paroja'a abi, maka ayahku kembali, parodda tilkas sodakota, dan mencabut kembali pemberian tersebut darinya. Nah ini berlaku adil ya, berlaku adil. Wal makna, nah adapun makna firman Allah ini, atammu alaikum nikmati fakunu qawwamina lillah. Makna firman Allah ini adalah aku telah menyempurnakan nikmatku. Nah firman Allah maknanya untuk kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Ya, karena menegakkan kebenaran sesuai dengan ketentuan Allah itu semuanya sesuai dengan kemampuan kita. Salat, saum, zakat, menyeru kepada kebenaran, semuanya itu telah Allah beri modalnya untuk kita. Li ajli sawabillah, nah yakni karena menginginkan pahala dari Allah. Pakumu bihaqihi, oleh karena itu tunaikanlah haknya. Washhadu bil haqqi, dan persaksikanlah kebenaran, min ghairi mailin, tanpa condong. Nah mailin, mal kan, mal harta, mailin teh condong. Mal itu sesuatu yang dapat menyondongkan manusia kepada itu. Sudah diiming-imingi uang, ada harta, condong kepada uang, mailun. Condong ila aqoribikum, kepada kerabat kalian. Wahaifin, dan lalim ala a'daikum, terhadap musuh kalian. Lalim teh artinya tidak mengindahkan. Jadi karena mentang-mentang dia musuh, tidak mengindahkan hak-haknya. Maka oleh ayat ini diperintahkan oleh Allah, walaupun dia musuh kita, namun keadilan itu harus ditegakkan. Nah maka ibu bapak sekalian ya, dalam ayat ini bersikap adil itu ternyata ya terbukti, bukan terbukti, maksudnya berlaku ya, berlaku kepada musuh kita juga gitu dalam beberapa hal. Nah di sini dilanjutkan wa qauluhu, dan firmannya wala yajrimannakum, dan janganlah ya mendorong kalian syana'anu qaumin. Nah kalau di mushaf kan dibacanya syana'a ya, syana'anu qaumin. Kalau dalam qiraat, nah dalam tafsir Al-Munir itu ada qiraat lain ya, yaitu ada yang membaca syan'anu gitu ya. Jadi si nunnya itu disukunkan gitu ya. Nah di sini syana'anu qaumin, kebencian terhadap suatu kaum, ala ta'dilu, membuat kalian berlaku tidak adil. Jadi mentang-mentang terhadap musuh, kepada seseorang yang kita benci, sehingga kita tidak berlaku adil. Adil itu tadi, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Maka pemimpin yang adil artinya memberikan hak-hak kepada rakyatnya. Mana yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Yang harus berhak diberikan, yang tidak berhak tidak diberikan. Adil. Nah, di sini la yahmilnakum bugdin qaumin ala tarkil adli fihim. Artinya jangan sekali-kali kalian biarkan perasaan benci ya, al-bugdi, perasaan benci terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil kepada mereka. Balil stakmilu, tetapi amalkanlah al-adlu, keadilan, fi kulli ahadin, terhadap setiap orang. Sodikon, baik itu teman kita, kana au aduan, maupun keadaannya adalah musuh kita. Jadi dalam suatu peperangan ya, nah selain peperangan, maka walaupun dia musuh, maka tetap berlaku hukum. Seperti kejadian Bani Nazir tadi ya, ketika seorang sahabat tiba-tiba membunuh dua orang dari kabilah yang ada perjanjian dengan Nabi, maka diat masuk ya,
ada hukum. Kalau tidak dikisos diat kan gitu ya, membayar ganti rugi. Nah, itu kan kepada orang yang belum muslim juga. Tapi kan ada perjanjian, maka Nabi membayar diat. Orang-orang mukmin membayar diat. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum ala tarkil adli wa isaril udwani alal haqqi, membuatmu tidak berlaku adil terhadap mereka dan lebih mengutamakan daripada hak. Ini apa ya? Pemenuhan daripada hak. Wa fi hadza, nah dalam ayat ini dalilun ala nufudi hukmil aduwi ala aduwihi fillahi ta'ala wa nufudi syahadatihi alaihi. Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan hukum permusuhan itu dapat berlaku terhadap hak. Nah, jadi orang yang terbunuh tadi mendapatkan hak, mendapatkan diat, artinya mendapatkan harta denda dari orang yang membunuh, meskipun orang tersebut musuh atau tidak seyakinan dengan kita. Namun karena ada suatu perjanjian, maka hak-hak tersebut berlaku meskipun dia musuh kita. Seorang musuh atas musuhnya dapat berlaku di jalan Allah, Dalam firman Allah ini pun terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hukum seorang musuh atas musuhnya dapat berlaku di jalan Allah, dan kesaksian seseorang atas musuhnya adalah berlaku juga. Jadi kalau misalkan seseorang musuh melakukan suatu kejahatan, maka jelas kita menjadi saksi, menceritakan apa yang dilakukan. Dan apabila kita melakukan suatu keburukan dilihat oleh musuh kita, dan musuh kita bersaksi sesuai dengan apa yang dia lihat, itu pun dapat dipakai. Itu juga dapat dipakai. Sebab dia telah diperintahkan untuk berlaku adil. Tadi adil itu yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan, meskipun dia benci terhadap musuhnya itu. Walau kana hukmuhu alaihi wa syahadatuhu la tajuju fihi ma'al bugdilahu lama kana li amrihi bil adli fihi wajhun. Seandainya kesaksiannya untuk musuhnya tidak diperbolehkan meski dia membencinya, maka perintah Allah terhadapnya agar dia berlaku adil tidak akan memiliki arti apapun. Jadi maksudnya ibu bapak, kalau sekiranya kesaksian musuh itu tidak berlaku, maka perintah Allah untuk berlaku adil itu sia-sia. Untuk apa diperintahkan adil? Nah, makanya diperintahkan adil meskipun kepada kawan dan juga kepada lawan. Kalau kepada lawan tidak boleh, maka untuk apa diperintahkan untuk berlaku adil? Nah, seperti itu makna dari kata ini. Dilanjutkan, wadallatil ayatu, ayat ini juga menunjukkan ala anna kufrul kafiri la yamna'u minal adli alaihi, bahwa kekafiran seseorang yang kafir itu tidak dapat menjadi penghalang untuk berlaku adil terhadapnya. Jadi jangan mentang-mentang dia kafir maka kita tidak berlaku adil. Adil itu ya tadi adil itu yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan, meskipun dia musuh kita, meskipun dia orang kafir. Wa an yuktasara bihim alal mustahaqqi minal qitali wal istirqaqi, hanya memposisikan mereka sebagai musuh dan orang yang pantas dijadikan budak. Nah gitu ya, jadi tidak ada halangan untuk kita. Wa anal muslata bihim goiro jaizatin, dan bahwa berbuat muslah itu terhadap mereka tidak diperbolehkan. Apa ibu muslah itu? Muslah itu adalah mutilasi gitu ya. Jadi kalau seperti yang dialami oleh Hamzah,
Jadi setelah wafat ya beliau kan dimutilasi Bu ya oleh wasi atas perintah Hindun. Nah itu. Jadi kita tidak boleh dalam peperangan ya mentang-mentang musuh sudah tewas karena kita masih dendam, masih marah dimutilasi. Nah itu tidak boleh. Ya. Makanya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ya. Janganlah mendorong kalian gitu. Karena itu kan tidak diperbolehkan memutilasi itu. Baik terhadap musuh kita. Wa in qatalu nisa'ana wa atfalana ya. Meskipun mereka telah membunuh istri dan juga anak-anak kita, wa ghammuna bidzalika, dan mereka juga telah membuat kita susah karena hal itu, maka tidak boleh. Terus Ustaz, kalau musuh mutilasi kerabat kita bagaimana? Tetap tidak boleh kan gitu ya. Kalau sudah menyerah juga kan tidak boleh ya. Kalau sudah menyerah juga tidak boleh kita serang. Nah ini begitu adabnya gitu ya, berlaku adil. Bagaimana Islam itu mengatur, dalam perang saja kan diatur, tidak boleh berlebihan seperti ini. Ketika musuh sudah wafat, sudah tewas, tidak boleh kita mengacak-ngacak jasadnya atau seperti apakan kan ya, harus disesuaikan. Palaisa lana annaqtulahum bimuslatin qasdan li isolil gomi wal huzni ilaihim. Kita tidak boleh membunuh mereka dengan cara muslah, memutilasi, baik sudah mati maupun sudah hidup. Jadi sudah mati saja tidak boleh, apalagi ketika hidup. Jadi masih hidup, kita sengaja tidak menyerang organ vitalnya ya. Kita misalkan tangannya dulu diputuskan, masih hidup, dengan sengaja tangan sebelah lagi, masih hidup kakinya, itu tidak boleh. Harus menyerang kepada organ yang membuat dia langsung wafat. Nah jadi ya, ketika mati saja tidak boleh dimutilasi, apalagi masih hidup. Sebab hal ini akan menimbulkan kesusahan dan kesedihan dalam diri mereka. Itu tidak diperbolehkan. Wa qala Zajaju, dan Az-Zujad berkata, makna la yajrimanakum, makna la yajrimanakum, janganlah mendorong kalian, adalah la yudkhilannakum fil jurmi. Maknanya janganlah membuat kalian masuk ke dalam dosa. Jadi ini mah umum gitu ya. Jangan berbuat dosa kalian itu. Walihada qala, karena itulah disebutkan dalam firman-Nya, i'dilu, berlaku adillah. Huwa, nah huwa di sini masuk kepada al-adlu, keadilan. Huwa, dia itu, keadilan itu, aqrabu, lebih dekat lit taqwa, kepada takwa. Adlukum, keadilan kalian, aqrabu, lebih dekat, ila taqwa, kepada takwa, min tarkihi, daripada kamu meninggalkannya. Maksudnya kalau meninggalkan keadilan maka akan lebih menjauhi kepada ketakwaan. Karena takwa itu adalah memelihara diri. Pada dasarnya semua perintah Allah itu, ibadah kepada Allah itu adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang dapat memelihara diri kita, terutama khususnya memelihara diri dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Kalau Allah sudah murka, maka kebinasaan yang akan menimpa kita, azab yang akan menimpa kepada kita. Jadi kita sudah diberikan perintah oleh Allah, dan perintah itu untuk kita takwa, memelihara diri. Sok mandi ketika orang tua menyuruh kepada anaknya. Mandi itu untuk siapa? Untuk orang tua atau untuk anaknya? Untuk anaknya, kebersihan anaknya, kesehatan anaknya. Nah seperti itu. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kalian, bertakwalah kepada Allah. Artinya peliharalah diri kalian ya. Dan hal ini bukan untuk kepentingan Allah, tapi kepentingan hambanya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wadallal fi'lu alal masdari,
alladzi ada domiru alaihi. Nah ini pembahasan nahwiyahnya oleh Imam Ibnu Katsir, yakni ya fiil yang ada dalam ayat ini menunjukkan keberadaan masdar i'dilu, masdarnya al-adlu, yang dijadikan rujukan oleh domirnya huwa. Jadi huwa ini kembali ke sebuah masdar, masdarnya al-adlu, keadilan, fiilnya i'dilu ya, adilah kalian. Kama fi nadhairihi minal qur'ani wa ghairihi, perihalnya sama dengan hal-hal yang semisal lainnya dalam Al-Qur'an dan lain-lainnya. Isa Pak saja. Isa salah? Enggak. Paman? Oh enggak. Kama fi qaulihi, sebagaimana firman-Nya, wa in qila lakum irji'u, dan jika dikatakan kepada kalian kembalilah kalian, parji'u, maka hendaklah kalian kembali, huwa arroji itu kembali itu azka, lebih bersih, lakum untuk kalian. Nah kalau dalam keterangan yang kedua ini Ibu Bapak, akrobu itu isim tafdil, lebih dekat. Namun kalau ada lebih dekat biasanya menunjukkan kepada perbandingan, seperti seblak lebih nah ini Bu, lebih pedas ya, seblak lebih pedas daripada keripik. Nah ternyata kata lebih dekat di sini bukan menyangkut perbandingan. Biasanya kan kalau ada lebih berarti perbandingan ya, neng ieu mah lebih soleh tibatan neng ieu misalnya. Nah maksudnya ayat ini mah bukan membicarakan tentang perbandingan, walaupun ada akrobu, lebih dekat. Jadi seperti ini, makanan malam ini lebih enak, bukan berarti malam sebelumnya tidak enak. Jadi kata malam ini makannya enak atau lebih enak bukan membandingkan maksanya, tapi maknanya adalah memberikan penilaian. Sama ini juga memberikan keterangan bahwasanya adil itu mendekati dekat, bukan berarti ibadah-ibadah yang lain tidak mendekatkan takwa. Nah itu maksudnya. Jadi maksud adil itu lebih dekat kepada takwa bukan berarti membandingkan adil dengan ibadah lain, bukan itu. Jadi bukan membicarakan perbandingan, ini mah menjelaskan bahwasanya adil itu lebih dekat kepada takwa, bukan berarti sholat tidak dekat ke takwa, bukan berarti saum tidak dekat ke takwa. Ya, ini hanya menjelaskan keadilan itu mendekati takwa. Wa makna huwa aqrabu littaqwa. Nah, makna adil itu dekat kepada takwa, maksudnya li antattaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wakila, dan dikatakan dalam suatu pendapat, li antattaqun naro, hendaklah kalian takut kepada neraka. Jadi bertakwa kepada Allah, ittaqun naro walau bisyikin tamro, peliharalah diri kalian dari neraka, artinya pelihara, jaga diri kita dari api neraka. Lalu yang terakhir, summa qala ta'ala, ini perintah yang keempat. Kan perintah yang pertama qawamina lillahi, yang kedua menjadi saksi yang kisti, adil, yang ketiga i'dilu, berlaku adil, yang keempat adalah perintah untuk bertakwa. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirun, maha mengetahui, bima, terhadap apa, ta'malun, yang kalian kerjakan, wasayadzzikum, dan Allah akan membalas kalian, alama alima min af'alikum, atas apa yang telah ia ketahui dari amal perbuatan kalian, allati alim tumuha, yang kalian kerjakan. In khairon, jika baik, khairun, maka balasannya baik. Wa in syarron, dan jika buruk, maka balasannya pun buruk. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan surat Al-Maidah ayat 8. Ternyata memang ya, kenapa diartikan surat Al-Maidah surat yang berat, bukan berarti ayat yang lain tidak berat gitu ya. Namun isi-isinya berkaitan dengan taklif gitu ya. Taklif itu adalah
beban atau ketetapan yang dibebankan kepada hambanya, baik perintah maupun larangan. Awalnya kan kita diperintahkan untuk bersilaturahmi, lalu bersuci tentang larangan kita terhadap makanan yang haram. Nah, itu semuanya dalam rangka ya mensucikan kita atau memelihara diri kita, dan ini berkaitan dengan taklid-taklid kita, ketentuan-ketentuan kita terhadap sesama hamba Allah, terhadap sesama makhluk, baik dia itu mukmin walaupun dia itu seorang musuh. Nah itu ya, itu Bapak sekalian, mudah-mudahan ada hikmah untuk kita semua. Mohon maaf apabila keterbatasan dan juga salah dalam diri pribadi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.